2019 saya mualaf. Itu nggak langsung dikasih enak sama Allah. Ujiannya itu, ujian iman saya itu kuat banget. Kan banyak banget nih ya, orang itu selalu ngelihatnya dari, wah sekarang udah kaya, sekarang udah sukses, Kang Ebot. Padahal waktu menjalani proses itu berdarah-darah ya Kang. Ketika Anda ditekan oleh kesulitan, disitulah muncul yang namanya kreativitas. Halo guys, balik lagi di podcast gua, John Talk Podcast. Jangan ngatur Tuhan. Oke guys, kali ini gua kedatangan tamu yang sangat spesial guys. Sosok yang kalian pastinya kalau di dunia burung, dunia kicau pasti sudah gak asing lagi sama beliau ini guys. Satu hobi sama saya di dunia burung, di dunia kicau ya. Beliau ini sekarang udah ada di samping saya guys. Kita kasih applause yang meriah buat Kang Ebot. Apa kabar Pak Haji? Baik. Waduh ini Bang John, saya panggil Bang John lah ya. Suatu kehormatan banget ini saya bisa Pak Haji bisa hadir di samping saya di podcast John Talk Podcast. Gimana kabarnya Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Jujur saya diundang ke sini sebuah kehormatan bagi saya Bang John. Karena saat ini Bang John LBF itu artis yang terviral di perburungan. Saya yang merasa tersanjung sebenarnya. Begitu Bang John. Pak Haji, mau tanya nih Pak Haji. Sebetulnya kan nama Pak Haji ini kan Pak Haji Mahfud Sulaiman gitu Pak Haji ya. Kok bisa jadi Kang Ebot itu sejarahnya seperti apa Pak Haji? Karena kok sama saya nih, saya nama asli John LB, nama asli Henry Kurniadi, tapi nama panggungnya John LBF. Apakah itu mirip-mirip gitu Pak Haji? Boleh ceritain gitu? Tahun 90 saya ke Bandung. Tahun 90 ke Bandung. Tahun 90 berarti saya usia baru 17 tahun. Ya, dari mana Pak Haji? Saya asli Kebumen, Jawa Tengah. Oh, jadi Pak Haji perantauan ya? Iya, dari... Kalau Bang John orang Semarang, wong Koto. Iya. Aku wong deso. Ngapak ya Pak Haji ya? Ngapak. Tahun 90 itu ke Bandung ya. Oke. Kerja di konveksi ya. Orang-orang Bandung manggil saya untuk Mahfud itu sulit. Jadi dipanggilnya bot. Jadi jadilah Ebot. Jadi saat itu disepakati oleh teman-teman panggilannya Ebot gitu Bang John. Oh, oke. Tahun berapa itu Pak Haji? 90. Tahun 90 dari Kebumen merantau ke Bandung. Kerja belum di nikah, konveksi. masih Ya, 17 tahun ya? 17 masih tahun. Masih anak-anak. Masih bocah ya? Masih bocah ya? Modal nekat ya Pak Haji ya? Iya. Oke. Nah, Pak Haji, saya mau tanya nih. Pak Haji ini kan asli dari Kebumen ya, merantau memutuskan jadi perantauan lah, mengadu nasib ke kota lah ya, Bandung ya. Masuk kota lah ya, kota Bandung untuk berkarir lah di sana lah. Awal mula ceritanya sebetulnya bukan masuk ke dunia lomba burung. Kayak saya dulu kan saya jadi pekerja di lomba burung, jadi MC dan lain-lain itu. Pala Pak Haji masuknya ke dunia konveksi ya dulunya ya, tahun 90 itu ya. Kan gini, kita berangkat ke kota dari basic di kampung yang dulu itu saya pulang sekolah ngarit ya. Jadi saya itu profesi itu pulang sekolah dulu ngarit, bantu orang tua. Ngarit itu kalau ngarit, saya tahu tuh ke sawah ke gitu ya, ke kebun gitu ya. Iya. Bantu orang tua untuk ngasih makan kambing gitu. Tahun itu. Jadi kita berangkat ke sana karena ada yang ngajak, kakak saya yang ngajak gitu kan. Tar dulu Pak Haji, jangan dilanjutin dulu sebentar. Saya mau tanya dulu nih. Bukannya Pak Haji ini memang udah anak orang kaya, balungan gajah dari kecil. Masa anak orang kaya ngarit di kebun sih? Lucu lah Pak Haji. Jadi orang tua saya di kampung, alhamdulillah masih ada, itu petani ya. Petani, jadi kalau petani itu kan nggarap sawah. Kalau saya bagian bidang saya itu karena yang namanya petani kan di kampung harus punya hewan peliharaan. Biar apa? Biar kotorannya bisa untuk pupuk kan. Terus kalau setahun 2 tahun dijual ada lebih. Jadi saya bagian oleh orang tua ditugasin ngarit cari rumput begitu. Jadi Pak Haji ini bukan dari anak keluarga orang yang
sugih, kaya ngono ki ora ya, Pak Haji? Enggak. Dari keluarga biasa-biasa aja. Biasa. Jadi nekat itu dari Kebumen ngerantau ke Bandung itu ya modal restu dari orang karena tua tradisi aja. kan kita daerah tahun-tahun itu memang tradisi kalau udah lulus sekolah merantau ya ikut senior-senior yang sudah merantau kita ngikut aja gitu kan. Karena kakak saya kerjanya di konveksi, saya ngikut di konveksi, begitu Bang. Oh, jadi konveksi itu kerja kayak di pabrik gitu ya? Konveksi itu Atau bikin kaos. home industry gitu? Home industry yang Home karyawannya industry. paling sekitar 30-an lah. Tahun segitu gaji berapa ya, Pak Haji? Tahun itu seminggu rata-rata gajian 35.000. Kan sebelum moneter. Ya, sebelum Krismon Ya, sebelum Krismon itu 35.000 lumayan. Saya bisa ngontrak ya sebulan itu 25.000 berdua, yang setengah bilik, setengah tembok. Ya, Jadi dengan tetangga itu bisa saling intip. Tapi ini menarik Pak Haji, ini menarik karena banyak orang yang berpendapat bahwa sukses itu adalah hanya haknya orang-orang yang punya privilege, punya punya kemudahan, terah lah, jadi daerah kemudahan biru namanya, dia entah dia bapaknya udah punya perusahaan atau dia pendidikannya tuh tinggi. Kalau saya simak dari yang Pak Haji sampaikan, Pak Haji kan umur 17 tahun ngerantau, ya berarti kan paling lulusan SMA aja kan, betul kan, lulus SMA nekat merantau, bekerja dulu, bayaran 35.000. Ini menarik nih Pak Haji, saya pengen dengar success story-nya Pak Haji nih, sampai bisa di titik hari ini siapa sih yang nggak kenal ebot, ya. Bahkan mungkin teman-teman semua di rumah kalian, buat kalian yang hobi kicomania, ya, hobi burung, melihara burung kicomania, lovebird ataupun macam-macam lah, sangkarnya itu kalian coba lihat di garasi rumah kalian tuh. Ada nama Ebot di sini. Ebot Jaya. Nah, ini foundernya ini. Ini pendirinya sekaligus pemiliknya seluruh Indonesia. Pemegang mereknya, hak patennya ya Haji Ebot ini gitu. Ceritanya gimana Pak Haji? Jadi tahun 90 ke Bandung, kita dari kampung karena kerja. Jadi nggak ada tradisi usaha, itu nggak ada. Cuman karena saya tinggal di daerah pemukiman kontrakan, itu kan di kontrakan ada sekitar 40 kamar lah. Dari berbagai profesi. Ya, ada yang dagang bala-bala saat itu ya. Ya, gorengan-gorengan gitu. Gorengan, ada yang dagang baju kaki lima, ada yang dagang sepatu. Kalau itu lagi ramainya sepatu Cibaduyut. Ya. Jadi saya yang tadinya dari kampung ikut kakak kerja, begitu di lingkungan teman-teman itu profesinya macam-macam, ada yang dagang. Disitulah yang tadinya kita hanya kerja berpikiran karena tetangga pada dagang, ikut-ikutan dagang gitu. Jadi sebenarnya mindset lah. Dan saya orangnya itu suka mencoba. Karena tetangga banyak dagang, saya iseng-iseng awal-awal itu saya dagang sepatu Cibaduyut. Tahun itu ramai sepatu Cibaduyut. Jadi ketika Pak Haji bekerja, Pak Haji kumpulin gaji untuk ngisiin modal, jualan sepatu Cibaduyut. Ya, jadi saya tetap kerja konveksi, cuma hari Minggu iseng dagang gitu loh. Tetap konveksi tetap. Ada yang nyuruh nggak Pak Haji? Enggak, inisiatif saya sendiri. Karena saya suka mencoba. Saat itu ya penonton untuk Jotok, jadi tahun 90 ke Bandung, mulai dagang 93-an lah, setelah 3 tahun lah. Berarti usia 20 tahun saya itu mencoba dagang sepatu Cibaduyut yang mungkin Bang John suka lihat ada di jalan-jalan orang yang gandong pakai. Banyak itu kan kantong jin ya. Nanti bawa kini semua nawarin. Pak Haji dulu itu hampir setengah tahun saya nyoba. Keliling gitu nawarin gitu. Itu tahun 93-an. Masya Allah. Nawarin. Muter jalan. Bawa gendongan ngono ki Pak. Kantong jin. Iya. Ternyata itu ya setengah tahun lah nyoba, ternyata menurut saya tidak terlalu prospek lah, tidak terlalu prospek ya. Jadi terus ada teman yang dagang alat burung, saya ngikut gitu sampai sekarang. Karena saat itu burung memang belum terlalu ramai sekarang. Saat itu tahun 93 yang ramai hanya Wambi, boksai, yang ada kacamata itu ya. Boksai sama kenari sama murai, hanya itu aja. Jadi saya juga dagang bukan di ininya di sangkarnya, hanya dagang perlengkapan aja, gantungan, tangkringan. Jadi belum karena saya ambil ke orang juga gitu. Jadi awalnya masuk ke dunia burung itu pas usia 20 tahunan. Dunia burung belum terlalu ramai. Masih hanya burung-burung tertentu ya.
ngelihat karena memang basicnya kepengen dagang, mencoba. lihat apa cantolan, Ya. terus apa tangkringan, ya. Pak Haji kulakan gitu. Ya ada yang produksi, ada orang bikin. Saya yang ngambil aja, dipercaya. Pak Haji ada orang produksi, ya, saya bantu jualin. Ya, begitu. Jadi saya modal dipercaya orang. Oke. Jadi kalau boleh dibilang itu tanpa modal ya Pak Haji? Ya, modal dikit lah, karena dipercaya intinya. Modal mah dikit gitu. Oke. Jadi tahun-tahun itu modal dikit, jadi malah saya bayar 100 bisa bawa 1 juta. Karena dipercaya kan. Karena nama Kang Ebot sendiri ini sering dibicarakan di akar rumput lah, dicerita-ceritain gitu kan. Jadi hari ini sih ini akan kalian nonton sampai akhir video ini akan dapat jawaban semuanya. Kenapa sih Kang Ebot bisa di titik hari ini bisa sesukses ini di dunia industri burung ya? Kalian nanti akan dapat pesan-pesan penting dari percakapan saya dengan Kang Ebot nih. Jadi Kang Ebot tadi merintis awal itu di usia 20 tahun jualin dulu produk aksesoris tangkringan dari UMKM atau produsen-produsen di Bandung ya, Kang Ebot ya. Oke. Nah, happy nggak dengan apa yang didapatkan ketika Kang Ebot jual-jualin itu waktu itu? Happy karena saat itu yang dagang kan belum terlalu banyak. Jadi kompetitor belum terlalu banyak. Strategi pemasarannya berarti masih konvensional dong, door to door, tawarin keliling gitu. Saat itu kan ada banyak kios burung. Jadi kita ambil dari UMKM itu, kita tawarin ke kios burung gitu loh. Kan kalau kios gitu biasanya sistem konsinyasi Pak Haji? Enggak, saat itu saya nggak sistem konsinyasi karena mereka butuh juga. Kalau seandainya konsinyasi nanti saya beresiko karena saya harus store. Betul, karena karena Kang Ebot harus jaga kepercayaan dari produsen kan, ya, mau nggak mau berarti beli putus ya, beli putus. Sering dapat kendala juga dong Kang? Kalau awal-awal kendalanya sebenarnya pada saat kita ke daerah tersebut dia nggak butuh barang sebenarnya, karena saat itu kan komunikasi belum ada seperti saat ini kan, bisa WA, bisa telepon. Tahun 93 itu handphone perasaan belum ada, jadi saya belum punya alat komunikasi. Paling pada saat kita kanvas menawarkan ke daerah Tasik pada saat kita ke sana dia nggak beli, itu aja kendalanya. Kang, mau tanya Kang, menikah usia berapa Kang? Izin. Saya menikah di usia 30 tahun. 30 tahun, berarti benar-benar fokusnya nyari duit, nata hidup dulu, kerja keras dulu gitu ya? Betul. Melejitnya itu sekitaran tahun berapa sih Kang? Sampai bisa memproduksi sangkar yang semasif ini untuk kicomania seluruh Indonesia gitu? Kan gini, itu sebenarnya dagang tadi yang perlengkapan itu sebenarnya pintu masuk saya ke dunia perburungan. Pintu masuk. Jadi awalnya memang kita hanya dagang tangkringan, gantungan lah seperti itu. Lama-lama pada saat kita dagang karena banyak permintaan itu saat itu kerodong. Jadi kalau tangkringan gantungan itu saya ambil ke orang lain, kerodong saya bikin sendiri. Jadi ketika kita nawarin, ada permintaan. Kita juga menggali kebutuhan orang itu. Kira-kira yang laku apa aja nih, mau butuh apa aja gitu, ditanya juga sama Kang Ebot ya. Jadi tahun-tahun itu yang tradisi pakai kerodong belum terlalu banyak, jadi yang bikin juga belum terlalu banyak. Jadi saat itu saya bikin kerodong untuk burung yang ada di sablon gambar burung itu pada saat itu termasuk booming. Karena saya termasuk pertama bikin kerodong ya bergambar. Jadi saat itu saya nyaris lumayan lah karena pionir kan, pionir gitu. Pertama tahun sampai tahun 2000-an lah itu lumayan. Kerodong saat itu saya belum dagang sangkar, belum. Jadi hanya aksesoris. Iya. Aksesoris gitu kan. Sampai tahun 2000 tuh ya, sampai tahun 2000, 2021, 2022 saya belum masih dagang aksesoris karena saat itu kerodong belum termasuk bagus. Saya bikin merek sangkar itu tahun 2006 baru mulai. Jadi dari tahun 93 sampai 2006 saya belum dagang sangkar. Masih orang yang dagang sangkar banyak sekali. Saya tahun 2000-an saya suka nonton Renal Kasali. Jadi acaranya beliau kan dosen Fakultas Ekonomi UI ya. Betul. Dia ahli ekonomi ya. Jadi gini, Renal Kasali di talk show itu bicara kalau bikin produk itu harus kualitas ya. Harus dipasang merek dan dipromosikan. Itu Renal Kasali. Saya lihat di pasaran sangkar itu gak ada pakai merek saat itu.
Oh. Jadi saya bikin ambil sangkar, saya cat lebih bagus, saya kasih merek Ebot Jaya, terus saya bikin lomba wajib sangkar. Jadi saya itu di perburungan ini nyombong, pionir di bidang sangkar bermerek, ya. Terus bikin lomba wajib sangkar itu saya duluan. Pertama kali. Pertama. Ya, pertama jadi kali, saat ini yang ada itu termasuk ikutin saya. Betul. Alhamdulillah. Pionirnya ilmunya Reno Kasali saya terapkan. Alhamdulillah. Jadi saya. Jadi menjaga kualitas, punya merek dan dipasarkan. Iya, dipasarkan, dipromosikan. Dipromosikan. Jadi saya. Dipromosikan tadi masuk ke kegiatan-kegiatan secara. Karena saya punya merek, jadilah tahun 2007 saya dipaksa harus terjun di lomba burung karena harus promosi kan. Oh. Jadi saya sebenarnya bukan lihat peluang tapi menciptakan peluang. Iya. Itu. Dari asalnya sangkar burung nggak bermerek, saya pakai merek. Yang asalnya lomba asal apa semua sangkar ada, saya bikin wajib sangkar. Alhamdulillah. Jadi pesanan sangkar juga bagus. Karena kalau sangkar bulat itu kan dari Limbangan Garut. Iya. Kalau kotak dari Turen Malang, alhamdulillah pesanan itu banyak sekali dan juga menghidupkan bagi para pengrajin juga karena pesanan juga jadi banyak begitu Bang. Ada ikatan kontrak itu dengan pengrajin atau enggak itu kan? Kalau itu nggak ada, karena apa? Sebelum saya main sangkar kan mereka juga udah bikin sangkar. Oke. Jadi hanya ya, kita asal akan promosi, tapi karena Kang Ebot udah punya popularitas, mereknya udah dikenal, so suka nggak suka ya mereka akan beli. Kirim juga. Ya. Karena mereka juga ngirim ke siapa aja gitu kan. Cuma kalau ngirim saya, pasti kualitas harus yang bagus. Betul. Kedua, standarnya ada ya. Karena merek saya laku, otomatis suplai ke saya lebih banyak gitu Pak. Kalau yang saya perhatiin ya, yang John perhatiin ya Kang, Akang ini benar-benar apa ya, menguasai betul loh di dunia burung ini. Ya. Ebot Jaya ini benar-benar apa ya, jaya, benar sesuai namanya, Ebot Jaya benar-benar. Kalau kita ke kios burung ya, mulai dari vitamin burung, sangkar, kerodong, tangkringan, cepuk-cepuk, itu ada brandingnya semua, pakan burung semuanya. Kepikiran memang bisa semasif itu mendominasi market dunia burung tuh. Ya oke. Tahun 2006 saya bikin merek sangkar. Tahun 2008 saya bikin merek pakan kenari. Jadi saya pakai namanya Ebot Kenari. Oke. Saya sebelum bikin pakan kenari itu saya riset dulu. Jadi yang di pasaran seperti apa gitu kan. Jadi saya pakan Ebot Kenari termasuk aneh karena ada sayur yang warna-warni, itu daya tarik. Okay. Terus saya kasih serbuk rempah-rempah yaitu pala dan ini kembang lawang. Okay. Pala itu biar badan anget ya. Kalau kembang lawang itu biar lega. Oh. Jadi alhamdulillah saya tahun 2008 bikin Ebot Kenari, tahun 2011 booming. Jadi bukan asal nyampur-nyampur. Oh enggak, riset dulu kita riset dulu. Di riset betul-betul riset ya, dulu, memang kita punya passion di situ ya, nggak sembarangan ya kan. Riset dulu. Dan terbukti memang burung-burung peliharaan saya kenari pun juga pakai pakan kenari yang Ebot memang kenari. Secara stamina dan kesehatan burung lebih ini loh, karena memang itu ada proses riset yang panjang. Riset dulu. Kang, jadi kalau dibilang ini proses yang panjang ya dari tahun 90 sampai ini 93. di titik dari tahun 93. Sekarang 2003 berarti udah berapa? 30 tahun. 30 tahun ya, perjalanan tahun, panjang. Ya, kan banyak banget nih ya, orang itu selalu ngelihatnya dari, wah sekarang udah kaya, sekarang udah sukses, Kang Ebot. Padahal waktu menjalani proses itu berdarah-darah ya Kang. Banyak tantangannya ya. Pasti. Boleh cerita nggak Kang? Yang paling berkesan nih selama merintis itu? Sebenarnya kita kalau ditekan oleh kesulitan, kita kreatif. Pasti. Tuh. Ya. Simak baik-baik tuh guys. Ini quotes keren dari Kang Ebot nih. Ketika Anda ditekan oleh kesulitan, disitulah muncul yang namanya kreativitas. Iya, kalau kita dimanjakan oleh kemudahan, biasanya kita tidak kreatif. Comfort zone. Iya. Di zona nyaman ya Kang ya. Jadi kayak leha-leha aja lah, nggak ada masalah gitu. Betul. Jadi asiknya hidup tuh ya karena ada masalah, ya. Kita jadi berpikir keras untuk mencari solusi, gitu ya Kang ya. Setelah kan gini, pada awal seperti itu kan, setelah berjalan, kalau saya setelah berjalan, saya jadi suka tantangan. Jadi saya ada tantangan kalau bikin produk ini, gimana biar caranya laku lah gitu kan.
Jadi caranya ya harus kita inovatif, harus beda dari yang lain gitu loh. Iya. Gitu. Kang, yang kan kebanyakan nih generasi kita saat ini ya melihat bahwa kalau kita mau di titik sukses itu selalu pikirannya itu terhambat dengan pola pikirnya sendiri, mindsetnya, aku belum punya modal, aku belum punya kemampuan lah untuk membuka sebuah usaha. Kang Ebot sendiri kan pasti ngalamin dong, itu butuh untuk modal dan lain-lain, itu tekniknya seperti apa Kang? Sebenarnya itu klise sebenarnya, kalau orang mau usaha itu pasti ada dua, nggak punya modal, mau usaha apa gitu kan. Itu seperti yang dibilang ini ya almarhum Bob Sadino ya. Padahal dengkul aja modal ya. Dengkul aja sebenarnya modal. Dengkul modal. Gila guys, tepuk tangan dulu guys. Dengkul. Nih. Bos keren dari Kang Ebot nih. Dengkul kita nih. Ini modal ini. Modal. Sehat, kita bisa jalan. Sehat, ya. Jalan. Ya. Karena saya pada saat awal tadi saya bilang, saya bisa berjalan karena bukan semata modal dikit, karena saya dipercaya orang. Iya. Karena kan gini, saat ini kebetulan kan lagi Maulid Nabi ya. Iya. Maulid Nabi. Betul. Kita harus mencontoh sifat Nabi yaitu 4. Iya. Sidik ya, amanah, tabligh, fatona. Sidik apa itu? Sidik itu jujur, kalau sekarang integritas. Integritas. Iya, sidik itu integritas. Jadi kita harus apa yang kita omongkan dengan prakteknya harus sama gitu kan. Biar kita bisa dipercaya kan. Iya. Yang kedua amanah lah ya. Amanah. Kalau seandainya kita dikasih kepercayaan, harus bisa pegang. Karena saat ini kita mungkin Bang John, ini mungkin persentase orang yang amanah itu sedikit. Betul. Hari itu ini barang langka. Yang ketiga, kita harus bisa tabligh. Jadi harus bisa komunikasi. Sebagus sejujur apapun Anda, seamanah pun Anda, kalau kurang bisa komunikasi, kurang bisa meyakinkan customer, orang nggak akan beli ya. Keempat, ya harus patron, harus cerdas lah, karena cakap, cerdas, karena tantangan ke depan kan makin kompleks. Betul. Kalau seandainya kita nggak adaptif dengan situasi, kita akan ketinggalan. Jadi kita semua, menurut saya pengusaha sukses, dia mau muslim non muslim, pasti sifat Nabi dipakai. Betul, 4 ini. betul. Cuman kadang-kadang kita saat ini sering merayakan Maulid Nabi kan hanya di seremonial, tapi tidak di substansinya. Substansi dari Nabi itu apa, seperti itu. Oke. Sukses itu tentang kemauan sih ya Kang. Kemauan dan secara konsisten kita jalankan apa yang sudah kita niatkan gitu ya Kang. Betul. Saya sependapat sih, di saat ini kebanyakan orang yang gagal itu karena memang dia sebetulnya sudah dihadapkan pada kesempatan-kesempatan yang sama kan. Tapi ketika kesempatan itu dia raih, nggak amanah, nggak jujur, nggak menjaga integritas gitu. Kalau saya boleh cerita sedikit ya Kang, di titik saya ini banyak orang bergeleng-geleng kepala. Saya bilang, kamu nggak perlu pusing mikirin hidup saya. Kamu nggak perlu bingung. Kenapa? Ketika kamu bingung, ini kok orang kok kemarin dia ini, 2 tahun jadi ini. Saya menyimpulkannya sederhana Kang. Berarti you nggak percaya namanya Tuhan, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya singkat sedikit ya, tambahin sedikit aja. 2019 saya mualaf. Itu nggak langsung dikasih enak sama Allah. Ujiannya itu, ujian iman saya itu kuat banget, keras banget. Bayangin Kang, habis mualaf nikah, 5 bulan kerja, dipecat dari perusahaan. Sampai ada secara manusia kita marah nih dalam hati ya, kok gini ya jadi orang Islam ya? Kok gini ya jadi orang Islam? Gue memeluk Islam kok malah jadi hidup gue kok nyungsep nih. Tinggal dipetakan, ya kan? Istri lagi hamil, kena pecat lagi. Tapi sebetulnya kalau yang saya tangkap, apa yang bisa keluar dari masa sulit itu apa, Bang John? Saya melihat bahwa gini kan, dunia sebesar ini mungkin tidak ada yang ngatur. Jadi segala sesuatu Allah yang maha mengatur. Kesimpulan saya itu aja, ketika saya di titik itu, saya bertobat, saya minta ampun sama Allah, dan saya sampaikan, saya bicara komunikasi dengan Tuhan saya. Ya Allah, ampuni saya hamba, saya cuma hamba. Saya percaya hidup saya ini semua
keputusannya hak prerogatif penuh adalah di pencipta saya. Pasrah lah ya. Berserah. Kalimatnya kalau yang saya tangkap, Berserah. yang saya alami itu berserah. Berserah. Berserah itu sikap aktif Di yang atas pasrah. Berserah. di atas pasrah, Ya. gitu. Kita kalau pasrah kan nggak ngapa-ngapain, Ya, kan. ya. Kalau berserah ini berserah penuh sama Tuhan, tapi tetap ikhtiar. Nah, di situ. Jadi kalau yang saya tangkap dalam hidup ini kita hanya harus sering menunjukkan kepada pencipta kita bahwa kita ini makhluk yang nggak bisa dipaksa menyerah oleh keadaan sulit apapun. Karena menurut saya kan gini, Allah itu mewajibkan kita itu ikhtiar. Betul. Mengoptimalkan ikhtiar. Kalau masalah hasil kita tawakal kan. Ya, betul. Jadi orang masih banyak yang hanya doa gitu kan, nggak ikhtiar, Ya. pasrah ya nggak jadi apa-apa. Karena Betul. tetap Allah itu mewajibkan kita itu ikhtiar dengan yang optimal. Betul. Dan seringnya kan yang saya tangkap orang-orang yang gagal itu adalah orang-orang yang tidak bersabar menunggu waktunya Allah, Timingnya ya. timingnya Allah. Jadi ketika kita menjalani proses ya, mulai merintis usaha, semua orang buka usaha itu nggak ada yang mudah sih, Kang. Betul. Saya ngalamin banget juga gitu. Dan terima kasih banyak Kang Ebot mau bercerita perjalanan saya sebagai pengusaha juga bisa melihat tuh struggle-nya Kang Ebot. Bayangin tuh keliling dari awal bawa sepatu Cibaduyut, terus matanya tapi jeli ngelihat peluang apa lagi ya. Ini betul. orang dagang nih, teman-teman simak deh netizen teman-teman saya YouTube, simak deh. Jadi kalau kalian menyimak dengan baik nih apa yang disampaikan oleh Kang Ebot, ceritanya mungkin tidak terlalu spesifik ya, tapi secara mentalitasnya beliau ini orang yang gak pernah puas dengan kondisinya beliau hari ini, kepingin mengupgrade gitu. Dan terbukti Ebot Jaya itu teman-teman di titik hari ini, orang ibarat nih ya, kalau boleh saya, karena saya memang di dunia kicau cukup lama ya Kang ya, udah puluhan tahun juga, 10 tahun lebih gitu. Jadi ibarat nih orang bayi baru lahir ya, ditanya, lu kalau nanti melihara burung mau beli sangkar apa? Ebot Jaya. Ini jadi udah kayak jadi brand image gitu loh Kang. Itu ngebangunnya juga dengan aktivitas. Karena pionir kan, Ebot Jaya itu pionir. Pionir ya, karena jadi kayak merek-merek mobil yang Ya kalau pertama kita kali kan gini, kalau kita beli air mineral kan Aqua. ya nyebutnya itu ya. Padahal nanti dikasihnya merek lain gitu ya. Karena dia pionir. Kalau kita beli mesin pompa pasti Sanyo, padahal merek gitu. Betul. Kan? Oke Kang, apakah ini yang menjadi menjadikan Kang Ebot Jaya ini bisa sesukses ini? Apakah dengan aktivitas yang Kang Ebot sering jalankan dengan menggelar lomba burung secara konsisten, secara rutin itu, apakah itu memang strategi pemasarannya itu? Karena lomba burung itu sebuah keniscayaan biar produk-produk perburungan itu terserap. Karena kalau seandainya nggak ada lomba burung, ya terus penggemar burung itu hanya penggemar burung rumahan, pasti nggak akan beli sangkar-sangkar yang bagus. Jadi Kang Ebot ini ya teman-teman ya, dari pedagang Cibaduyut nih, sepatu Cibaduyut keliling gitu ya. Terus iseng-iseng ngelihat peluang, ada peluang jualan aksesoris sangkar. Sekarang memiliki gurita bisnis, namanya itu viral banget lah di dunia lomba burung tuh. Siapa yang nggak tahu merek Ebot Jaya? Jualan sangkar itu 9 sampai 10 ribu per bulan. Dan akan terus bertambah terus pastinya. Boleh nggak kasih tips buat pengusaha-pengusaha atau calon-calon pengusaha anak-anak muda kita ini? Oke. Nah, tipsnya apa nih Kang? Kamera mana yang ini? Yang itu Kang. Oke, sahabat Jontok ya. Pengalaman saya dalam merintis usaha, yang pertama adalah harus berani mencoba. Itu syaratnya. Kedua, setelah mencoba kita harus adaptasi ya dengan kemajuan, karena pada saat kita menjalankan sebuah usaha itu kan banyak rintangan, tantangan. Jadi kita harus adaptasi dengan perkembangan apapun gitu. Kalau sudah kita maju lagi, yang akan tantangan lagi adalah gaya hidup, Bang John. Yang akan menjerumuskan itu kita adalah gaya hidup. Pertama harus berani mencoba, ya, adaptasi dengan perkembangan,
Dan terakhir setelah kita berdiri harus bisa mengendalikan gaya hidup, karena kalau kita tidak bisa mengendalikan gaya hidup itu biasa bisa menjerumuskan, begitu Bang Jo. Luar biasa. Saya setuju banget dengan yang disampaikan oleh Kang Ebot ya, karena saya ngalamin banget kan. Sebetulnya kalau pandangan saya pribadi ya Kang, sukses itu adalah tentang mengelola hati kita. Betul. Sukses itu adalah tentang mengelola hati kita untuk tetap terus menjaga yang namanya kerendahan hati. Jadi justru yang kan saya bergaul sekarang dengan banyak orang sukses juga ya. Kebanyakan orang-orang yang memang di level yang sudah sukses gak kebanyakan gaya kan. Gak kebanyakan gaya kan. Karena ya itu mereka benar-benar merintis usahanya dari bawah, ngikutin proses, setia pada proses, konsisten. Dan ketika mereka di titik atas tuh jadi gayanya tuh jadi nggak ada, malah yang mohon maaf yang duitnya masih pas-pasan itu Kang, yang banyak gaya biasanya Kang, banyak flexing yang masih nanggung gitu. Jadi kadang kalau saya punya quotes itu tadi, jadi sukses itu adalah tentang bagaimana kita mengelola hati kita, tetap menjaga kerendahan hati, menghindari yang namanya arogansi, karena dengan kerendahan hati itulah dasar orang akan menghargai kita. Karena kalau agama juga mengajarkan ada namanya tawadu dan qanaah. Tawadu dan qanaah. Tawadu itu sederhana, qanaah itu hidup apa adanya. Ya. Kadang-kadang ada orang yang biasa-biasa gaya hidupnya mewah, Betul. Ada orang yang kaya gaya hidupnya sederhana. Betul. Kalau kata Cak Lontong kan gini, kalau Cak Lontong, ini saya mengutip Cak Lontong, kaya atau miskin itu kondisi hidup. Ya. Sederhana atau mewah itu kan cara hidup. Ya. Jadi ya tadi itu banyak orang yang kaya hidupnya sederhana, tapi ada orang yang biasa hidupnya mewah gitu kan. Itu aja. Kang Ebot, John pengen jadi penasaran nih Kang. Kan sekarang kan banyak banget nih Kang menjelang tahun politik nih 2024 nih, tahun depan nih. Banyak banget orang-orang yang udah sukses jadi pengusaha dan lain gitu. Mereka jadi kayak kepengen masuk ke dunia politik. Nah, Kang Ebot sendiri ada kepikiran nggak kepengen masuk ke dunia politik itu supaya mungkin punya kekuasaan dan bisa bantu lebih banyak orang lagi gitu Kang? Ini menjebak ini. Izin Bang John. Nah, saya beneran nggak tahu loh Kang. Saya memang nyalek ya. Oh, serius kan? Lagi ya, untuk lagi. DPR RI. Oh, jadi ya motivasi ya. Saya hanya ingin biar ide dan gagasan saya itu didengar. Dapil mana Kang? Dapil Jabar 1, Kota Jabar 1, Bandung, DPR Cimahi. RI ya, Senayan ya? Kota Bandung, Kota Cimahi. Oke, Gitu. Kota Bandung, Kota Cimahi. Dapil saya. Dapilnya Kang Ebot ya. Jadi motivasinya dari partai apa Kang? PKB. Partai Kebangkitan Bangsa ya, Caimin punya ya. Oke. Jadi motivasinya apa Kang? Jadi saya ada beberapa ide dan gagasan tentang pengelolaan negara. Oke. Ya, ada. Apakah itu tertuju langsung ke spesifik ke dunia burung atau lebih makro ke dunia UMKM? Secara umum kalau negara. Oh, ya. Salah satu contoh, contoh ya, salah satu aja. Pulau Jawa itu pulau kecil dari 50 besar di Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Oke. Pulau kecil di antara 5. Tapi populasi penduduk 60% dari Pulau Jawa. Betul, paling besar populasi. Ya. Jadinya apa? Kita mungkin bisa dibayangkan oleh Bang John nanti 10-20 tahun lagi Pulau Jawa seperti apa. Jangankan di kota-kota besar seperti kota Jakarta, Bandung, kota yang kecil aja udah padat, Cirebon, Tasik udah padat. Kalau nggak ada sebuah polisi kebijakan yang terobosan yang dahsyat gitu, itu sulit untuk memindahkan, jadi pemerataan populasi lah. Oh. Gitu. Jadi caranya apa? Ya, tagline saya dalam berpolitik adalah pemimpin harus tahu masalah, tahu solusi dan inovatif. Oh, turun langsung ke lapangan mencari jadi solusi. tahu masalah, tahu solusi. Ya, jadi gimana caranya? Kalau saya di anggota dewan akan menyuarakan. Jadi semua pendidikan yang kementerian dan lembaga itu harus dipindahin ke Pulau Jawa dan keluar dari Pulau Jawa. Supaya ada pemerataan Populasi dan pemerataan juga keuangan ekonomi.
Biar ada nanti pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa. Iya, di luar Pulau Ada Jawa. kan gini, ada sekolah ikatan dinas itu ada 25 kan. Oke. Itu harus dipindahin. Kalau enggak mungkin Bang John akan kepikiran nggak 20 tahun lagi kota Jakarta seperti apa? Kota baru saat ini macetnya kan. Semua tertutup. Ya, kalau nggak ada kebijakan fundamental dari kebijakan politik negara untuk memindahkan penduduk secara alamiah lah. Jadi secara strategi dan action plan yang akan dijalankan ketika nanti masuk ke Senayan, ke DPR RI udah tertata semua, udah disusun semua ya Kang ya. Ada. Dan tujuan... Cuman kan fungsi dewan sebenarnya bukan eksekutif kan. Betul. Fungsi dewan hanya 3. Yudi. Di anggaran terus pembuat undang-undang dan pengawasan. Cuman manakala kita menjadi anggota dewan, kita menyuarakan kepada eksekutif minimal didengar. Ya. Kalau saat ini kita tidak duduk di situ, nggak akan didengar. Benar. Siapa sih gitu kan? Benar. Mungkin seperti itu. Saya yakin teman-teman semua banyak dapat pelajaran-pelajaran hidup yang berharga dari apa yang kita obrolan di John Talk Podcast hari ini. Ya, seperti yang terus saya sampaikan ke teman-teman, tugas kita sebagai manusia adalah memperbanyak usaha, memperbanyak silaturahim, ya, jangan berbuat jahat sama orang. Karena kunci keberkahan, kunci kedamaian, kunci ketenangan hidup adalah ketika kita tidak mencari-cari masalah seperti yang Kang Ebo tadi bilang. Ya, kalau masalah yang datang sendiri itu insya Allah sudah satu paket disiapkan oleh Allah, termasuk dengan yang namanya solusi atas masalah tersebut. Tapi kalau masalah yang kita buat-buat sendiri, ya biasanya agak susah dan kompleks untuk kita cari solusi ya, karena lu yang nyiptain masalah sendiri, ya Allah nggak akan siapin ininya juga, solusinya juga gitu. Ya, buat teman-teman semua yang lagi berjuang hari ini, ya selalu percayalah bahwa sukses adalah hak semua orang. Sukses bukan hanya haknya anak orang kaya, sukses bukan hanya haknya orang yang berpendidikan tinggi, sukses adalah miliknya si pemberani yang berani mengambil resiko, berani mengambil langkah awal untuk melakukan tindakan pertama atas ide ataupun konsep yang kalian ada di kepala kalian. Kamu nggak akan pernah tahu kalau kamu belum mencoba. Jadi mulailah hari ini mencoba, dan secara konsisten kamu ikuti prosesnya dengan baik. Terima kasih banyak buat Kang Ebot, Pak Haji Mahfud Sulaiman yang paling seneng kalau dipanggil Kang Ebot. Ya, saya John LBF dan semua subscriber saya di YouTube, TikTok dan lain-lain akan terus mendoakan supaya karir Pak Haji Mahfud Sulaiman atau Kang Ebot ini terus berkibar, supaya terus bisa memberikan manfaat positif Kang untuk banyak orang, untuk generasi kita. Dan saya juga berdoa atas semoga Allah meridhoi dan merestui jalan Akang menuju ke Senayan. Amin. Supaya bisa saya percaya kok Kang, kalau kita punya kekuasaan, kita akan bisa bantu lebih banyak orang lagi. Apalagi tadi paparan yang disampaikan oleh Kang Ebot ini sudah benar-benar disusun dengan baik. Sekali lagi terima kasih untuk silaturahimnya hari ini. Oke, terima kasih Bang John. Saya sangat bangga bisa. Dan saya juga pesan buat Bang John ya, tetap selalu memotivasi netizen ya. Siap Kang, janji. Pokoknya kita akan terus menyemangati generasi kita. Ini bentuk nyata bela negara kita Kang. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe karena saya udah siapin 5 unit Honda Beat baru, nanti langsung pakai nama kalian ya. Untuk kalian-kalian yang udah subscribe YouTube channel saya, langsung diklik tombol subscribe-nya. Siapa tahu hari ini kamu ngeklik tombol subscribe dan ketika tembus 1 juta subscriber, kamu kebagian 1 unit Honda Beat baru ya. Jangan lupa terus usaha terus, hindari drama, banyakin kerja, usaha terus, jangan ngatur Tuhan.